Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat semuanya? Ustazah berharap mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar IPA. Nah, untuk materi hari ini yaitu kita akan membahas tentang organ gerak pada hewan. Sebelum memulai belajar, mari kita sama-sama bacakan basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Nah anak-anak, organ gerak pada hewan. Hewan itu dikelompokkan menjadi dua. Ada yang disebut dengan hewan vertebrata. Nah hewan vertebrata ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang kedua yaitu ada kelompok hewan yang disebut dengan avertebrata. Hewan avertebrata ini adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah selanjutnya contoh hewan vertebrata, yang pertama ada ikan, yang kedua ada katak, yang ketiga ada ular, yang keempat ada kura-kura, yang kelima ada buaya, dan yang keenam ada hewan mamalia. Nah itu adalah hewan-hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya yaitu ada contoh hewan avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu semut, yang kedua ada cacing, yang ketiga ada bekicot, yang keempat ada cumi-cumi, yang kelima ada lipan, dan yang keenam ada nyamuk. Nah, yang pertama kita akan bahas organ gerak pada hewan vertebrata yaitu pada kelompok Pisces. Nah, kelompok Pisces ini salah satu contohnya adalah ikan. Nah, ikan itu habitatnya di air atau tempat hidupnya di air. Ikan itu bergerak dengan menggunakan sirip. Nah, sirip pada ikan itu yang pertama ada sirip ekor. Sirip ekor ini fungsinya untuk memberikan dorongan ke depan. Yang kedua ada sirip punggung. Sirip punggung ini fungsinya untuk memberikan kestabilan. Yang ketiga ada sirip perut, dan yang keempat adalah sirip dada. Sirip perut dan sirip dada ini fungsinya untuk memberikan kemudi arah gerak pada ikan ya. Nah, organ gerak pada hewan vertebrata yang kedua yaitu pada amfibi. Kelompok amfibi ini adalah kelompok hewan yang hidup di dua tempat, ada yang di air dan ada yang di darat ya. Jadi amfibi ini hidupnya bisa di air dan bisa di darat. Contohnya yaitu ada katak. Katak ini memiliki rangka tubuh. Rangka tubuh katak ini terdiri dari tulang badan, tulang tengkorak, dan tulang anggota gerak ya. Nah, katak ini memiliki sendi di bagian lutut, bahu, pinggul, kemudian siku, pergelangan kaki, dan pergelangan tangan. Nah, sendi-sendi pada katak itu berfungsi untuk memudahkan katak ketika melompat. Organ gerak pada hewan vertebrata yang ketiga yaitu pada kelompok reptil. Contohnya yaitu kadal. Reptil ini adalah hewan melata ya. Kadal ini bergerak dengan cara melata. Nah, kadal ini berjalan dengan menggunakan dua pasang anggota gerak, yaitu satu pasang anggota gerak atas dan satu pasang anggota gerak bawah. Yang keempat, organ gerak pada hewan vertebrata yaitu pada kelompok aves. Contohnya yaitu pada burung. Tubuh burung ini disusun oleh tulang tengkorak, tulang dada, dan tulang anggota gerak. Tulang penyusun tubuh burung merupakan tulang-tulang yang kuat namun ringan sehingga burung bisa terbang ya. Nah, organ gerak pada hewan vertebrata yang kelima yaitu pada kelompok hewan mamalia. Contohnya yaitu kelinci. Hewan mamalia ini adalah hewan yang melahirkan ya. Hewan melahirkan dan menyusui. Kelinci ini bergerak dengan melompat-lompat. Tungkai belakang kelinci ini lebih besar dan lebih panjang dari tungkai depannya karena fungsinya untuk memberikan tumpuan ketika melompat dan berjalan cepat. Sedangkan tungkai depannya itu berfungsi untuk memberikan tumpuan terhadap badan setelah mendarat dan untuk menggali tanah. Selanjutnya yaitu kita akan bahas tentang organ gerak pada hewan avertebrata. Nah, hewan avertebrata ini adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang pertama ciri-ciri hewan avertebrata itu tidak memiliki rangka. Walaupun tidak memiliki rangka, tetapi hewan avertebrata ini masih dapat bergerak karena mempunyai otot. Yang kedua, hewan yang tidak mempunyai rangka, contohnya yaitu ada cacing tanah, cumi-cumi, ubur-ubur, dan gurita. Nah, hewan avertebrata lainnya tidak memiliki rangka dalam, namun memiliki rangka luar. Nah, rangka luar itu bisa disebut juga dengan atau nama lainnya eksoskeleton ya. Nah, eksoskeleton pada hewan avertebrata itu berfungsi untuk melindungi diri. Contohnya pada bekicot, kumang, belalang, dan udang. Nah, anak-anak,
Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini. Hari ini Ustazah kasih tugas ya. Nah, tugas untuk hari ini yaitu kerjakanlah latihan soal yang ada di buku paket halaman 19, uji diri 1.3 nomor 1 sampai 5 yang esai ya. Kemudian nanti jawabannya kalian tulis di buku tulis dan nanti fotokan ke Ustazah masing-masing ya, atau ke wali kelas masing-masing. Nah, baiklah anak-anak, mungkin untuk materi hari ini cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Ustazah akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.